Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salaman wa salatan ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Ini majelis yang ke-11 dari syarah Ad-Durrul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah pada daurah fikih di hari yang ketiga ini. Kemudian kelanjutan dari apa yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam bab yang atau di dalam pembahasan tentang salat jenazah atau pembahasan tentang al-janaiz, setelah menguraikan tentang guslul jenazah, tentang memandikan jenazah, maka berpindah beliau menjelaskan tentang bagaimana mengafani mayit. Kata beliau, faslun wa yajibu takfinuhu bima yasturuhu walau lam yamlik gairahu wala ba'sa biziyadati ma'at tamakkun min gairi mutalatin wa yukaffanu asy-syahidu fi thiyabihi allati qutila fiha wa nudiba tatayyubu badanil mayyiti wa kafanuh. Ya. Sini ada 4 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, kewajiban mengafani mayit. Kewajiban mengafani mayit ini dipetik dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal tersebut. Di antaranya di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkhutbah menyebutkan seorang lelaki dari sahabatnya yang meninggal, lalu dikafani pada kafan yang tidak cukup dan dikubur di malam hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur akan hal itu, menegur tentang seorang dikubur di malam hari sampai dia disolati, hingga kecuali kalau seorang sangat terdesak untuk hal itu. Nah, di dalam hadits ini diterangkan juga tentang masalah tidak boleh menguburkan di malam hari, sebab mengubur di malam hari itu akan membawa kepada tidak sempurnanya penguburan. Akan tetapi kalau mengubur di malam hari semuanya bisa sempurna, ya, penguburannya sempurna, sholatnya juga sempurna, kemudian dikafani sempurna, dan di kuburan ketika dikuburkan juga cahaya untuk menyelenggarakan penguburan juga sempurna, maka insyaallah taala itu tidak ada masalah. Ya, jadi teguran Rasulullah SAW ini karena dikubur di malam hari akhirnya kurang sempurna penguburannya. Kemudian Nabi bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanah." Apabila salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka hendaknya dia percantik kafannya, dia perbaiki kafannya. Nah, ini datang juga dalam hadits Abu Qatadah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan di kisah meninggalnya Mus'ab bin Umair yang terbunuh di perang Uhud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya, beliau juga dikafani dan disebutkan bagaimana beliau dikafani. Apabila ditutup kepalanya maka nampak kakinya, apabila ditutup kakinya maka nampak kepalanya. Yang kemudian Nabi memerintah untuk menutup kepalanya, kemudian di kakinya diletakkan sesuatu dari idkhir, ya, dari jeram yang menutupinya. Maka ini dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengkafani mayit, dan ini dari kebiasaan kaum muslimin dari dahulu hingga sekarang, dan tidak ada yang menyelisihi akan hal ini. Ya, dikafani dengan sesuatu yang menutup seluruh tubuhnya, menutup auratnya.
Kata Syaukani rahimahullah, wa yajibu takfinuhu bima yasturuhu. Wajib dia kafani dengan apa yang menutupnya. Ya, dengan apa yang menutupnya, yaitu menutup seluruh tubuhnya. Ya, kalau memang darurat tidak cukup semuanya, maka dia menutup auratnya. Walau lam yamlik gairahu, walaupun dia tidak punya yang lainnya. Misalnya di dalam kafan dia tidak punya harta selain daripada itu, maka itu yang harus didahulukan. Sebab dari hak mayit yang dikeluarkan biaya untuk kafannya, kemudian dibayar hutangnya, ini yang lebih didahulukan. Ini yang lebih didahulukan. Kemudian kata beliau, wala ba'sa biziyadati ma'at tamakkun min ghairi mughalah. Ya, di sini diterangkan tentang masalah ukuran kafan itu, bagaimana kafannya. Ya, jadi dia ketika disebutkan walaupun dia tidak punya yang lainnya, menunjukkan bahwa mengkafan itu seadanya. Ya, dan tidak apa-apa ditambah, maksudnya lebih dipercantik, lebih diperindah. Ya, tapi harus diperhatikan jangan terlalu mahal. Ya, jangan dia memakai suatu hal yang mahal. Sebab telah datang dalam sebagian riwayat Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang hidup lebih pantas untuk memakainya. Lebih pantas untuk memakainya. Iya. Tanpa ada al-mughalah, tanpa dibelikan kafan yang sangat mahal. Nah, baik. Itu ukuran dari kafannya. Dan kafan ini, ya, tentang berapa kafan yang mayit itu dikafani dengannya, Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bagaimana kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dikafani. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah, beliau berkata, "Kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwab, bidin sahuliyah, judud yamaniyah, laysa fiha qamisun wala imamah, udrija fiha idrajan." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani pada 3 saub. Ya, 3 kain putih sahuliyah, judud baru yamaniyah. Ini sahuliyah yamaniyah menggambarkan kain yang dipakai. Dia adalah sejenis kain berasal dari Yaman. Memang kain yang halus biasa dipakai untuk mengkafani. Ya, tidak ada padanya qamis. Tidak ada padanya qamis. Dan tidak ada padanya imamah. Tidak ada padanya imamah. Iya. Tapi langsung dibungkuskan kepadanya. Jadi ini penyebutan tentang bagaimana kafan Rasulullah SAW beliau dikafani dengan 3 lapis kain. Iya. Dan ini ketentuan umum di dalam mengkafani. Rasulullah SAW saja hanya dikafani dengan apa? 3 kain. Ya, 3 lapis kain. Dan disebutkan pengkafanannya tidak ada qamis dan tidak ada imamah. Dan zahirnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam hal ini. Walaupun sebagian dari al-fuqaha ada yang menyebutkan kalau dia adalah perempuan, maka ditambah 2 kafan yang lainnya. Iya. Jadi semuanya menjadi 5. Dan ada hadis-hadis yang mereka sebutkan dalam hal ini. Hadis-hadisnya ada kelemahan. Hadis-hadisnya ada kelemahan. Tidak bisa dipakai berhujjah. Iya. Hadis-hadisnya ada kelemahan. Tidak bisa dipakai berhujjah. Kemudian di dalam kafan ini disunnahkan kafan itu warna putih. Sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis Aisyah. Dan Nabi SAW telah memuji hal ini. Kata beliau, ilbasu min thiyabikumul bayad. Fa'innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah dari pakaian kalian yang putih, sebab itu adalah pakaian yang kalian yang paling baik. Dan kafanilah orang-orang yang meninggal kalian dengan kain yang putih itu. Ya. Maka disunnahkan kain kafan itu berwarna putih. Kalaupun ada warna yang lain, misalnya dia tidak ada warna putih, pakai warna yang lain juga tidak ada masalah.
insyaallah taala. Tapi alhamdulillah sekarang ini ya segala perkara itu dimudahkan. Segala perkara dimudahkan. Nah, dan ketika dikafani, tentunya yang dimaksudkan dengan mengkafaninya supaya kain kafan itu tetap melekat dan membungkus si mayit. Maka tatkala ini yang dimaksudkan, para ahli fikih menyebutkan tidak ada masalah diikat. Ya. Mayit itu dengan ikatan-ikatan dari belahan kain itu. Dibuatkan tali-tali yang mengikat kafan sehingga kafannya tidak apa? Tidak terbuka. Jadi ini maksud diikatnya. Karena itu mereka sebutkan juga kalau misalnya dikubur tidak apa-apa talinya dilepaskan. Sebab maksud diikatnya memang untuk apa? Untuk menahan jangan sampai kapan terbuka. Jadi kalau sudah dimasuk ke liang kubur maka sudah selesai maksudnya. Kalau dibuka talinya maka itu tidak ada masalah insyaallah taala. Jadi itu maksud dengan diikatnya. Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orangnya nanti jadi pocong kalau dibuka. Ya. Itu semua dari khurafat yang banyak berkembang ya di tengah manusia. Ya. Baik. Ya, siapa yang sudah meninggal tidak akan kembali lagi, dan si mayit diperlakukan sedemikian rupa ya dikafani, sebab itu yang diperintah supaya dia dikafani. Ya. Dikafani dengan bentuk yang seperti itu menjadi ciri mayit dia telah meninggal dan bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup. Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup. Baik, selesai tentang masalah mengkafani. Kemudian kata beliau, pembahasan yang ketiga, kafan bagi orang yang mati syahid. Kata Syaukani, wa yukaffanu asy-syahidu fi thiyabihi allati qutila fiha. Dan orang yang mati syahid, dia dikafani di pakaian yang dia meninggal di dalamnya. Ini berdasarkan hadits Abdullah bin Sa'labah riwayat Imam Ahmad, dan ini kuat dari seluruh jalan-jalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di perang Uhud, "Zammiluhum fi thiyabihim." Bungkuslah mereka dengan baju-baju mereka. Ya, wa ja'ala yudfanu fil qabri ar-rahb wa ja'ala yadfanu fil rajuli yudfanu fil qabri ar-rahb wa yaqulu qaddimu aktsarahum qur'ana. Maka satu kelompok orang dikubur dalam satu kubur, dan dikatakan oleh Nabi, dahulukan siapa yang paling banyak membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa di dalam penguburan tidak harus kubur itu satu-satu orang. Bisa kubur ya di dalam satu liang lahat untuk beberapa orang dikubur di dalamnya. Dalam satu liang lahat dikubur beberapa orang di dalamnya. Ini tidak dipermasalahkan. Adalah hal yang diperbolehkan. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau ada hajat, ada keperluan, maka itu adalah perkara yang diperbolehkan. Ya, seperti misalnya di kejadian perang, tentunya banyak yang meninggal, maka ya akan lebih mudah kalau dalam satu liang lahat banyak yang dikuburkan, banyak orang yang dikuburkan dalam satu liang lahat. Ya, kalau setiap orang digalikan liang lahat tersendiri, maka ini tentunya akan memberatkan. Ya, demikian pula di sebagian tempat yang tanah-tanah untuk penguburan sudah mulai habis, maka kubur yang ada itu bisa digali ulang dan dimasukkan di dalamnya, ya dimasukkan di dalamnya mayit yang lain. Ya. Dan kita semua tahu bahwa ada pekuburan Baqi, ada pekuburan di Ma'lah di Mekah. Ini pekuburan dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai sekarang masih dipakai. Ya, menguburkan manusia. Jelas ya? Tetap dipakai menguburkan. Dan tentunya kalau dikatakan penuh, ya penuh. Kan begitu. Tapi demikianlah, di dalam penguburan ini ketentuan. Ya, boleh menguburkan di dalam satu liang lahat beberapa mayit. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi orang yang mati syahid itu tidak dikafani dengan kain kafan khusus, tapi dia dikafani ya dengan apa? Pakaian yang dia pakai. Dengan pakaian yang dia pakai yang ia terbunuh di dalamnya. Dan ini dari keutamaan mereka akan dibangkitkan dengan pakaiannya masih mengalir darah sebagai bukti
amalan yang mereka tegakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa nudiba tatyibu badanil mayyit wa kafanuh, atau tatyibu badanil mayyit wa kafanih, dan disunnahkan memberikan wangi-wangian ke badan dan kafan mayit. Ya, disunnahkan. Ini dalilnya hadits Jabir riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ajmartumul mayyita fa'ajmiruhu salatan." Kalau kalian membakar wangi-wangian untuk mayit, maka bakarlah 3 kali. Ya. Maksudnya disebutkan 3 kali di sini bukan pembatasan, tapi ini untuk membuatnya wangi supaya lebih wangi. Dan wangi-wangian untuk mayit ini ya boleh dari apa saja yang menyebabkan yaitu wangi dengannya. Dan disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang lelaki yang meninggal di musim haji itu karena diinjak oleh kendaraannya. Kata beliau, "Iksiluhu bima'in wa sidr." Ya, cucilah dia dengan air dan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbayhi, dan kafankan dia dengan 2 kain ihram yang dia pakai. Ya. Wala tuhannitu, jangan kalian mentahnitnya. Mentahnitnya ini dari jenis wangi-wangian yang khusus untuk mayit, dan itu akan menjaga bau mayit itu tetap baik. Jelas ya? Tapi khusus untuk orang yang meninggal di ihram tidak boleh diwangi-wangi. Tidak boleh diberikan wangi-wangian. Kenapa? Sebab asalnya orang yang muhrim tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya, orang yang ihram tidak boleh memakai wangi-wangian, dan dia ini akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mulabbiyan, berihram. Karena itu tidak boleh diberikan wangi-wangian. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan ditutup kepalanya. Jangan ditutup kepalanya. Ini di antara dalil yang akan datang nanti di bab haji, bahwa orang yang ihram tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh menutup kepala. Ya, dan diambil dari sini pemahaman bahwa andai kata kain kafannya sempit, ya, kain kafannya sempit, ya, kalau ditutup kepala, kaki terbuka. Kalau ditutup kaki, kepala terbuka, maka yang mana yang didahulukan antara kaki dan kepala? Ya, jawabannya kepala yang didahulukan. Dan ini sudah berlalu juga dalam kisah meninggalnya Umair atau Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik. Selesai masalah mengkafani mayit. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullah, faslun. Ya, fasal ini tentang salatul janazah, tentang salat jenazah. Di dalam fasal ini ada 7 pembahasan yang kita ingin jelaskan. Yang pertama, Syaukani berkata, wa tajibus salatu 'alal mayyit. Ya, ini tentang kewajiban salat jenazah. Kata Syaukani, dan wajiblah salat itu terhadap mayit. Ya, salat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila telah ditegakkan oleh sebagian, maka gugur terhadap sebagian yang lain kewajibannya. Ya. Dan mensalati jenazah, ya, jadi itu hukum salat jenazah ya. Hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan salat jenazah ini, dan para sahabatnya juga mensalatkan jenazah. Ya. Dan telah syah juga dari Nabi, beliau tidak mensalati sebagian jenazah karena beliau ingin memberi pelajaran pada sebagian perkara. Jadi tatkala Nabi tidak mensalati sebagian jenazah, ya, bahkan beliau perintah sahabatnya lain yang mensalatinya, ini menunjukkan bahwa dia bukan wajib ain, tapi wajib apa? Wajib kifayah. Apabila telah ada jumlah yang cukup melaksanakannya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Ya. Kemudian diterangkan di sini bagaimana cara mensolatinya, atau bagaimana posisi mayit ketika disolati. Ya. Jadi posisi imam saat mensolati si mayit dikatakan oleh Syaukani, wa yaqumul imamu hida'a ra'sir rajul wa wasatil mar'ah. Dan imam yang mensalati jenazah, dia berdiri searah dengan kepala mayit laki-laki. Kalau mayit perempuan, dia berdiri searah dengan apa? Pertengahan
dari jasad mayit perempuan itu. Jelas? Baik. Ini diterangkan dalilnya tentang hal ini. Dijelaskan di dalam hadits As-Samurah riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan riwayat Al-Jamaah. Seorang perempuan meninggal dalam nifasnya. Maka Nabi SAW berdiri salat menghadap ke tengah jasadnya. Ya. Dan di dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa laki-laki itu berdiri di kepala, kalau perempuan berdiri di mana? Di tengahnya. Nah, baik, ini posisinya ya. Ini perempuan, imamnya arahnya ke pertengahan. Kalau laki-laki, maka imamnya arahnya ke kepala. Kalau misalnya mayitnya dua sekaligus, ya jangankan dua, lebih dari dua, maka diposisikan seperti ini. Jadi imam satu kali sholat saja untuk banyak mayit. Untuk banyak mayit. Mayitnya dijejer semuanya, diarahkan saja. Ya, perempuan begini misalnya digabungkan, perempuan diarahkan ke posisi pertengahan imam, berada imam menghadap ke pertengahan jasadnya, laki-laki diposisikan kepalanya di depan imam. Kalau misalnya jasad laki-laki ini atau mayit laki-laki banyak, maka diurut saja di sini. Semuanya kepalanya sejajar dengan imam, dan perempuan juga kalau misalnya banyak perempuan diurut saja semuanya ke belakang. Jelas ya? Jadi imamnya satu kali sholat untuk semuanya, enggak ada masalah. Iya. Ya, itu tentang masalah apa namanya? Ya, ini juga gambar yang bagus kalau misalnya ada anak kecil laki-laki, ya, ada anak kecil perempuan, ada anak kecil laki-laki, ada anak kecil perempuan, maka posisinya seperti itu. Jelas ya? Semuanya diberikan di arah pertengahan. Ya. Nah, tentang masalah urutan laki-laki yang dahulu, tentunya itu yang didahulukan, sebab asalnya apa? Allah berfirman walaysa dzakaru kal unsa. Jadi laki-laki yang didahulukan. Jelas ya? Andai kata perempuan didahulukan kemudian laki-laki, ya tidak ada masalah. Tapi itu menyelisih yang afdal. Menyelisih yang afdal. Ya. Kemudian di dalam masalah softnya tadi, ini mungkin tidak diterangkan masalah softnya. Coba kembali ke gambar yang pertama. Yang banyak softnya. Ya. Masalah softnya, ya, soft untuk sholat jenazah itu tidak sama dengan soft untuk sholat biasa. Ya, sebab di soft sholat jenazah, untuk sholat jenazah tidak ada rukunya, cuma ada apa? Takbir. Ya, dan tidak harus penuh satu soft. Yang dimaksudkan dalam sholat jenazah, semakin banyak soft maka itu akan semakin apa? Semakin bagus dan semakin afdal. Semakin bagus, semakin afdal. Satu soft paling sedikitnya 2 orang. Paling sedikitnya 2 orang. Jadi kalau dia memperbanyak soft itu lebih bagus. Dan soft apabila diperbanyak, maka sebaiknya dia ganjil. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya tentang kaifiyat salat jenazah. Kata Syaukani rahimahullah, wa yukabbiru 4 atau 5, ya, wa yaqra'u ba'da at-takbiratil ula al-Fatihah wa suratan wa yad'u baina at-takbirati bil ad'iyah al-ma'thurah. Ya. Baik. Ini tentang kaifiyat salat jenazah. Syaukani rahimahullah taala berkata bahwa dilakukan takbir 4 kali atau 5 kali. Jadi posisi salat jenazah yang ada cuma takbir. Ya. Dia salat Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, 1 kali. Tidak ada membaca doa istiftah. Langsung ta'awudz, kemudian baca apa? Baca basmalah, kemudian baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Ya, tentang membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Nah,
Ini diterangkan dalam sejumlah hadits, dalam hadits Ibnu Abbas, ya, dan di dalam hadits yang lainnya. Kalau di dalam sebagian riwayat disebutkan membaca sebuah surah, riwayat tersebut ini ada pembicaraan di kalangan para ulama. Ya, ada pembicaraan di kalangan para ulama. Dan yang masyhur bahwa di takbir yang pertama hanya membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Nah, setelah itu takbir lagi, takbir kembali, membaca apa? Dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini diterangkan di dalam hadits Abu Umamah Ibn Sahal, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, dan haditsnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz. Ya. Jadi baca Al-Fatihah, dan baca Al-Fatihahnya sirran, tidak dijaharkan. Kemudian memberi salawat kepada Nabi. Nah, salawat yang dibaca, salawat apa saja yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab salawat itu banyak. Ya. Salawat itu banyak. Kalau misalnya singkat waktunya, cukup dia berkata Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, selesai. Ya, tapi kalau dia ingin lengkap, dia baca salawat yang biasa dibaca di salat. Jelas ya? Kemudian di takbir yang ketiga, di situ adalah berdoa, membaca doa. Nah, membaca doa. Di takbir yang keempat, di sini tidak ada doa lagi. Dia hanya diam kemudian salam. Itu kalau 4 kali takbir. Dan kalau dia takbir 5 kali, maka dia juga tetap diam kemudian salam. Jelas ya? Doa hanya dibaca setelah takbir ketiga. Dan Imam Syaukani di sini seakan-akan antara takbir-takbir ini berdoa semuanya. Antara setiap takbir, kalau dia takbir lagi berdoa lagi. Ya, tapi ini tidak ditunjukkan oleh riwayat. Tidak ditunjukkan oleh riwayat yang kuat. Ya, riwayat yang kuat hanya menunjukkan doanya setelah apa? Takbir yang ketiga. Ya, baik. Kemudian jumlah takbirnya, kemudian takbirnya, apakah mengangkat tangan? Beda ya antara takbir dan mengangkat tangan. Kalau takbir membaca apa? Allahu Akbar. Apakah dia mengangkat tangan ketika takbir? Jawabannya kalau takbiratul ihram, iya mengangkat tangan. Kalau takbir yang lainnya selain dari takbiratul ihram, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Hadits-hadits yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu semuanya ada kelemahan. Semuanya ada kelemahan. Ya, tidak ada yang syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sejumlah para ulama mengatakan tidak ada masalah mengangkat tangan, sebab itu datang dari para sahabat dan dikerjakan oleh para sahabat. Ya, bagi siapa yang mengangkat tangan dengan dasar ini, insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, sebab memang ada hal yang dipertimbangkan dari perbuatan para sahabat. Dan sebagian para ulama yang lainnya, mereka berkata asalnya di dalam salat semuanya harus dibangun di atas tuntunan. Semuanya dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang kedua, takbir ini jumlahnya berapa? Syaukani menjelaskan 4 atau 5. Ya, 4 atau 5 ini mungkin yang syah riwayatnya di sisi Imam Asy-Syaukani. Kebanyakan riwayat memang takbirnya 4 kali, itu kebanyakan riwayat. Ada riwayat yang syah 5 kali, dan Syekh Al-Albani menguatkan riwayat 6 kali, 7 kali, 8 kali, sampai 9 kali. Beliau kuatkan riwayatnya. Jelas ya? Tidak diragukan bahwa seorang lebih mendahulukan 4 kali itu lebih afdal. Sebab ini yang ditunjukkan oleh apa? Kebanyakan riwayat. Tetapi kalau dia kadang-kadang yang menambah 5 kali, ya, atau lebih daripada itu sampai 9, kadang-kadang dia lakukan untuk menunjukkan ada ketentuan lain, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah sepanjang hal tersebut adalah hal yang diketahui oleh manusia. Jelas ya? Tapi kebanyakan di tempat kita, ya, orang-orang hanya bertakbir sampai berapa? 4 kali. Sebab ini memang yang masyhur dalam periwayatan. Kemudian berkaitan dengan masalah doa, ya, doa yang dibaca, ini dibaca di dalam salat. Ya. Letak pembacaan doa di mana? Setelah takbir ketiga. Ya, dan ini diantara kesalahan
Ya, orang-orang yang melakukan sholat jenazah setelah sholat jenazah apa? Duduk lagi berdiri berdoa. Ya, bahkan doanya lebih panjang. Ya, doanya lebih panjang. Dan ini keliru. Ya, harusnya doa dilakukan sholat jenazah lebih utama doa di dalam apa? Sholat. Ya, lebih utama dia doa di dalam sholat. Apalagi dikhususkan memang doa di situ di dalam syariat. Maka hendaknya dia berdoa dengan apa yang warid. Banyak sekali doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam hal ini. Ya, ada 4 yang syah di dalam periwayatan. Yang pertama, ya doa yang masyhur, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Ya, ini hadits Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad. Dan ada tambahan di riwayat yang lain oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya. Jelas ya? Jadi ini doa yang pertama. Doa yang kedua, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini doa yang paling sahih di dalam apa? Doa yang paling sahih di dalam periwayatan doa yang dibaca di salat jenazah. Dan doa ini pula yang paling indah. Dikisahkan oleh Auf bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazah, beliau membaca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ini perhatikannya didengar oleh Auf bin Malik doa Nabi. Menunjukkan bahwa doa kadang boleh dijaharkan oleh imam untuk mengajari orang yang berada di belakangnya. Untuk mengajari apa? Orang yang berada di belakangnya. Ya, adapun dia jaharkan tiap kali sholat dia jaharkan, itu tidak dalilnya. Tiap kali sholat dia jaharkan. Tapi di sini dijaharkan oleh Nabi, kadang dijaharkan didengar oleh sahabat, itu untuk mengajari para sahabat. Jadi Nabi berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa bard wa naqqihi min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabr wa 'adzaban nar. Ya. Ini subhanallah doa lengkap sudah. Ya, kata Auf bin Malik, saya berharap ya ketika mendengar itu saya berhayal saya adalah mayit yang didoakan oleh Nabi itu. Ya. Karena indahnya doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini penyebutan doa ini kalau mayitnya satu laki-laki. Kalau dia perempuan maka diganti saja Allahumma ighfir laha warhamha. Ya, jelas ya? Kalau dua laki-laki maka diganti huma. Ya, jelas ya? Kalau dia mau pakai hum juga enggak apa-apa. Dia mau pakai kata hum juga enggak apa-apa. Sisa domirnya diganti saja. Ya. Ini lihat ya, Allahumma ighfir lahu. Ya, kalau perempuan diganti laha warhamha. Ya, jelas ya? Begitu. Ya, kalau banyak dia doakan umum saja Allahumma ighfir lahum. Ya, sebab lahum ini masuk laki-laki dan apa? Perempuan semuanya. Masuk laki-laki dan perempuan semuanya. Dan boleh disebut namanya, yang meninggal ada fulan bin fulan. Sebab memang ada sebagian riwayat, ini riwayat yang ketiga, Nabi menyebut nama. Ya Allahumma inna fulan bin fulan fi dimmatika. Disebut, sungguhnya si fulan, anaknya si fulan. Ya, fi dimmatika wa habli jawarika. Faqihi fitnatal qabri wa adaban nar. Wa anta ahlul wafa'i wal hamd. Allahumma ighfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya, di riwayat yang lain ini haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Allahumma abduka wa ibnu amatika ihtaja ila rahmatika anta ghaniyun an adabih. In kana muhsinan fazidhu fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Nah, ini di antara dua doa yang indah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doa yang dibaca. Kalau dia baca doa-doa ini itu bagus. Kalau dia ingin tambah doa yang lainnya, insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, insyaallah taala tidak ada masalah. Baik. Berikutnya selesai ya sudah tentang masalah salat jenazah. Ya. Kemudian kata beliau, pembahasan yang keempat hukum mensolati pencuri, orang bunuh diri dan orang kafir. Kata beliau wala yusalla 'alal ghal wa qatil nafsihi wal kafir wasyahid. Ya. Tidak disolati orang yang ghal. Nah, al-ghal apa? Al-ghal adalah orang yang mencuri harta rampasan perang. Itu tidak disolati.
Jadi al-ghal ini orang yang mencuri harta rampasan perang. Nah, Nabi SAW tidak mencuri, tidak mensolati orang yang mencuri harta rampasan perang ini. Ini diterangkan di dalam hadis Zaid bin Khalid, riwayat Imam 5 kecuali At-Tirmidzi. Ya. Nabi berkata, "Shallu ala sahibikum." Salatlah kalian terhadap kawan kalian. Fatagayyarat wujuhul qaum. Maka wajah kaum berubah karena mendengar ucapan Nabi itu. Maka Nabi pun berkata, "Inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Sungguhnya kawan kalian ini mencuri harta rampasan perang. Maka diperintah, diperiksa barangnya, ternyata diketemukan apa yang dia curi tersebut. Jelas ya? Nah, ini Rasulullah SAW tidak mensolatinya. Kenapa? Diberi pelajaran kepada yang lainnya agar supaya jangan ada yang melakukan perbuatan seperti itu. Iya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kadang seorang imam atau orang yang punya kedudukan, orang yang dipandang di tengah manusia, dia sengaja tidak mensolati sebagian orang untuk memberikan pelajaran kepada selainnya. Jangan sampai dia berbuat seperti itu. Karena itu dari para as-salaf banyak yang tidak mensolati jenazah, ya, ahlul bid'ah, ya, untuk memberikan pendidikan kepada manusia tentang bahayanya bid'ah. Ya, jelas ya. Kemudian demikian pula orang yang bunuh diri, qatil nafsihi, orang yang bunuh diri. Dalam hadis Jabir bin Samurah, riwayat Imam Muslim dan selainnya, Rasulullah SAW atau Jabir bin Samurah berkata, "Anna rajulan qatala nafsahu bil masyaqis." Seorang lelaki membunuh dirinya pakai mishqaf. Mishqaf itu anak panah yang runcingnya sangat lebar. Ya, dia bunuh dirinya pakai itu. Falam yusalli alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak mensolatinya. Nabi tidak mensolatinya. Jelas ya? Ini jelas, orang yang bunuh diri tidak disolati. Ya, tapi bukan artinya tidak disolati, tidak ada yang mensolati. Ya. Sebab mensolati jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, kalau tidak ada yang mensolati semuanya apa? Berdosa, dan tidak boleh imam seperti itu melakukannya. Dia wajib mensolati kalau tidak ada yang mensolati. Jelas ya? Baik. Jadi tadi saya simpulkan bahwa orang yang punya kedudukan dia boleh tidak menghadiri. Dia suruh orang lain menghadiri. Nabi ketika tidak menghadiri, beliau perintah kepada sahabatnya, "Salatlah kalian terhadap kawan kalian." Beliau perintah sahabat yang mensolati. Tapi beliau sendiri tidak apa? Tidak salat. Ya. Kemudian kata beliau, "Wal kafir." Ya. Yang ketiga yang tidak boleh disolati adalah orang kafir, dan ini ayatnya di dalam Al-Qur'an. Ya. "Wala taqum ala qabri" "Wala tusalli ala ahadin mata minhum abada." Dan jangan kalian salat terhadap siapa yang mati dari mereka selama-lamanya. Ini dari tentang kisah kaum munafikin. Ya, nifaq akbar, tidak boleh disolati. Ya. Nifaq akbar maupun nifaq asgar yang kelihatan kemunafikannya, maka boleh untuk tidak disolati, ya, sebagai bentuk zajar, sama dengan orang yang mencuri dan orang yang bunuh diri. Orang yang mencuri dan bunuh diri tidak kafir, tapi karena dosa yang dia lakukan tidak disolati oleh orang yang punya kedudukan, orang yang menjadi panutan di tengah manusia, agar supaya menjadi peringatan dan pelajaran bagi yang lainnya. Kemudian kata Syaukani, wasyahid. Ya, ini saya kira kurang layak di konteks seperti ini. Ya, disebutkan orang yang mencuri, orang yang mati, orang bunuh diri, orang kafir, dan asyahid diikutkan di situ. Ini kurang cocok ya, walaupun beliau sebenarnya bukan sedang memperbandingkan kedudukan, tapi beliau hanya memperumpamakan tentang apa? Tidak disolati empat ini. Ya, harusnya diulangi katanya, la yusalla 'alal ghal wa qatil nafsihi wal kafir. Harusnya beliau tambah lagi, wa la yusalla 'ala syahid, supaya beda antara kedudukan ini dan itu. Ya, sebaiknya begitu ya. Dan ini kadang di ringkasan-ringkasan sebagian para ulama sangat berusaha untuk meringkas kata-kata, kalimat, supaya buku itu mudah untuk dihafal. Itu maksud mereka. Tapi kadang sebagian ringkasan seperti itu, kadang perlu dimasukkan sebagian kata yang harusnya ada tambahan yang merupakan kelayakan dari konteks kata itu. Jadi berikutnya yang kelima di sini, hukum salati orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak disolati, sebagaimana yang telah berlalu dalam hadis Anas dan selainnya. Iya. Kemudian kata beliau,
rahimahullah, wa yusalla 'alal qabr. Ini pembahasan yang ke-6. Salat jenazah di kuburan. Ya, salat jenazah di kuburan hukumnya boleh. Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam riwayat al-jamaah. Dalam riwayat al-jamaah. Nah, beliau pernah datang ke kubur dalam hadits Ibnu Abbas, lalu salat di kubur dan beliau bersaf di belakangnya dan bertakbir 4 kali. Ya, bertakbir 4 kali. Nah, dan tentang kisah perempuan yang membersihkan masjid itu, ya, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perempuan itu dikuburkan di malam hari, ya, maka Nabi berkata, "Kenapa kalian tidak memberitahu saya?" Maka ditunjukkanlah kuburnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendatangi kubur itu lalu mensolatinya, Jelas ya? Lalu mensolatinya. Maka ini menunjukkan bahwa disyariatkan ya mensolati di atas kubur. Ya. Dia salati di atas kubur, ini kubur yang mayit yang baru saja dikubur. Ya. Kalau mayitnya sudah dikubur tahun lalu, ya ini tidak ada lagi syariat mensolatinya. Ya, dan para ulama menyebutkan batasan, berapa batasan paling lama boleh disolati di kuburnya. Ya, riwayat-riwayat menunjukkan bahwa itu kubur masih baru. Seperti perempuan yang disebutkan, dia dikubur tadi malam, Nabi baru tahu paginya. Maka Nabi datangi kubur itu. Ini masih baru di kuburnya, jelas ya. Nah, ada sebagian riwayat yang menunjukkan 30 hari, batasan paling lama, tapi riwayatnya ada kelemahan. Tapi ini yang difatwakan oleh para ulama. Syekh bin Baz memfatwakan paling lamanya 30 hari, 1 bulan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang kerabatnya meninggal misalnya, dia sedang bepergian jauh, dia pulang setelah 20 hari, maka boleh dia datang ke kuburnya dan mensolati apa? Mensolatkan jenazahnya. Ya, jadi kalau dia salat jenazah di kuburan, ya sudah kita terangkan ya, kubur tempat tidak boleh salat kecuali salat apa? Jenazah. Ya, dan cara salatnya sama dengan cara salat ketika jenazah itu ada di depan kita. Ya, jadi posisinya disamakan. Anggap saja jenazah yang dalam kubur ini ada apa? Di depan kita. Maka dilihat di mana letak kepalanya, di mana letak tengah jenazah tersebut, diperkirakan. Jelas ya? Disitulah kemudian dilakukan salat. Ya. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir, wa 'alal ghaib, dan dilakukan salat terhadap orang yang gaib. Ini disebut dengan nama salat gaib. Ya. Dan Syaukani di sini seakan-akan beliau memandang mutlak. Ya. Seakan-akan beliau memandang mutlak salat terhadap al-ghaib. Siapa saja yang meninggal kita hendak saksikan, maka kita mensolatinya. Ya. Sebab beliau katakan wa 'alal ghaib, dan beliau tidak terangkan bagaimana ketentuannya. Bagaimana ketentuan salat gaib tersebut. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah salat gaib ini. Ya, sebab terjadinya khilaf ini, syariat tentang salat gaib ini dilakukan oleh Nabi ketika meninggalnya siapa? Meninggalnya An-Najasyi. Ya, An-Najasyi dia masuk Islam. Beliau masuk Islam, tapi tidak menampakkan keislamannya kepada kaumnya. Jadi ketika ia meninggal, ya, maka tidak ada yang mensolati jenazahnya. Maka diterangkan dalam hadits Jabir, dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, salat bersama para sahabatnya, kemudian memanggil para sahabatnya, mereka bersaf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun melakukan salat gaib 4 kali takbir. 4 kali apa? 4 kali takbir. Dan di riwayat Abu Hurairah, beliau keluar ke musalla. Beliau keluar ke mana? Ke musalla. Ini bukan di masjid, tapi di mana? Di musalla. Sebab tempat melaksanakan salat jenazah itu ada 2. Boleh di musalla. Musalla itu artinya tanah lapang yang luas. Dan boleh di mana? Di masjid. Boleh di masjid. Ini 2 riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Iya. Kalau misalnya ada yang melakukan salat jenazah terhadap mayit di rumah, ya maka salatnya insyaallah taala syah, tetapi mereka telah menyelisihi yang afdalnya. Menyelisihi yang afdalnya. Afdalnya dilakukan di mana? Di masjid. Ya, sebab maksud dari mensolati jenazah itu supaya lebih banyak manusia yang berkumpul dan mensolatinya. Lebih banyak manusia yang berkumpul dan mensolatinya. Karena ini yang kita lihat di sebagian negeri-negeri Islam, seperti di Saudi Arabia misalnya, ada masjid-masjid khusus itu dikenal sebagai masjid tempat sholat jenazah.
Ya, jadi khususkan kalau ada jenazah yang meninggal itu di masjid-masjid tertentu tersebut. Jadi siapa yang ingin sholat jenazah, ya dia tiap hari ingin sholat jenazah pun dia datang aja ke masjid itu. Jelas ya? Datang saja ke masjid itu. Jadi sudah menjadi tempat berkumpul orang-orang ya untuk sholat jenazah. Nah, maka ini punya maslahat mengumpulkan apa? Mengumpulkan orang sehingga menjadi tempat yang ma'ruf sudah. Di sini ada tempat sholat jenazah, kan begitu? Sini ada tempat sholat jenazah. Nah, dan subhanallah manusia hidup sekian banyaknya, ya pasti dalam satu harinya ya ada saja yang apa? Yang meninggal, ada saja yang meninggal. Nah, ya, baik. Jadi ini kejadian An-Najasyi. Ya, kita kembali kepada salat gaib ya. Jadi salat gaib ini asal pensyariatannya mensalati An-Najasyi. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa salat gaib ini khusus untuk Najasyi saja. Selain An-Najasyi tidak ada. Ya, salat gaib itu. Ada yang mengatakan mutlak, tidak. Ini adalah contoh syariat. Ini berlaku umum. Semuanya disolati. Salat gaib boleh saja disolati. Siapa yang meninggal tidak hadir di situ, dia boleh melakukan apa? Salat gaib. Nah, dan ada pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang kelihatannya lebih bagus, pertengahan. Ya, bagi siapa yang punya kedudukan seperti An-Najasyi dan keadaannya seperti An-Najasyi, maka tidak apa-apa dilakukan salat gaib. Misalnya ada seorang Muslim meninggal di negeri kafir sana. Ya, dia dikuburkan di sana, tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan. Nah, ya, tidak bisa dikembalikan. Maka dikubur tidak ada yang mensolatinya. Ya, di posisi yang seperti ini sama keadaannya dengan siapa? An-Najasyi, boleh dilakukan salat gaib. Boleh dilakukan salat gaib. Iya. Demikian pula Syekh bin Baz menyebutkan kalau seorang punya kedudukan di tengah manusia, dia seorang raja misalnya, atau dia seorang penguasa, dia seorang yang ulama yang punya kedudukan di tengah umat, ya, meninggal, maka boleh dilakukan salat gaib untuknya, sebab sama kedudukannya seperti apa? An-Najasyi. Jelas ya? Dan fatwa ini yang dipegang di mana? Di Saudi Arabia, di masjid di Mekah dan di Madinah, itu yang dilakukan. Ya, untuk masalah apa? Salat gaib ini. Ya, jelas ya? Baik. Jadi ini insyaallah taala pendapat yang paling pertengahan ya antara dua pendapat yang kita sebutkan tadi. Baik, selesai sudah ya penjelasan tentang apa? Salat jenazah. Sekarang berikutnya fasal. Ya. Al-masyu bil janazah. Pasal tentang berjalan mengiringi jenazah. Iya. Di sini ada beberapa pembahasan yang kita garis bawahi, ada 9 pembahasan. Yang pertama, berjalan cepat mengiringi jenazah. Syaukani berkata, wa yakunul masyu bil janazati sari'an. Dan hendaknya jalan mengiringi jenazah itu dengan cepat. Ya, dengan cepat, dengan segera. Iya. Ini dalilnya adalah hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai. Ya, kata beliau, laqad ra'aituna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh saya melihat kami. Maksudnya beliau menghikayatkan apa yang beliau lakukan bersama Nabi. Dibahasakan dengan bahasa seperti ini biasanya untuk menunjukkan ini kejadian betul-betul dia ingat, seakan-akan dia masih melihatnya sekarang. Ya. Dan kami itu mengiringi jenazah, inna lanakadu narmalu bil janazati ramla. Ya, kami seakan-akan ramal, berjalan cepat mengiringi jenazah itu. Ingat ya, berjalan apa? Berjalan cepat. Ramal itu dia memperpendek langkahnya dan mempercepatnya. Itu ramal namanya. Jelas ya? Itu ramal. Tapi ingat, bukan berlari. Bukan apa? Bukan berlari. Kalau berlari ya seperti yang kadang kita lihat orang bawa jenazah kayak lari. Nah, ini keliru ya. Harusnya jalan cepat. Ya, jalan tapi apa?
cepat. Ya. Kadang ada yang berlari sampai jenazahnya terangkat-angkat di atas. Ya. Ya, dan ini adalah hal yang keliru sebab bisa membahayakan jenazah. Ya. Baik. Jadi bersegera mengantarnya ini adalah hal yang bagus disyariatkan dan masuk kepada keumuman riwayat asri'u bil jinazah. Bersegeralah kalian menyelenggarakan jenazah. Ya. Dari bersegera mengantar kemana? Ke kuburnya. Bersegera dimandikan, bersegera disolatkan, bersegera di mana? Diantar ke kuburnya. Ya, dan bersegera dikuburkan. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya ya tentang berjalan di belakang jenazah. Berjalan di belakang jenazah. Kata beliau, wal masyu ma'aha wal hamlu laha sunnah. Dan berjalan bersamanya ya, berjalan bersamanya dan menyandangi itu adalah sunnah. Ya, mengiringi jenazah itu adalah sunnah. Pahalanya banyak. Ya. Sampai disebutkan dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, wa anhu di situ Ibnu Umar ya bukan. Man syahida al-janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Ya, siapa yang menyaksikan jenazah ketika dia disolati maka dia dapat 1 qirat. Siapa yang dia saksikan sampai dia dikuburkan maka dia dapat 2 qirat. Ya, ketika ditanyakan berapa 2 qirat itu, seperti mithlul jabalaini al-'azimaini, seperti 2 gunung yang sangat besar. Ya, dan ini subhanallah pahala dan sangat besar bagi orang yang mensolati jenazah. Iya. Baik. Jadi berjalan bersamanya dan menyandangnya. Menyandang jenazah ini juga adalah sunnah. Ya. Man ittaba'a janazatan falyahmil bi janawi sarir kulliha fa innahu minas sunnah. Siapa yang mengikuti jenazah, hendaknya dia sandang di sudut-sudut sarir, ya, ranjang yang membawanya. Sebab jenazah itu dipikul di atas apa? Namanya dipikul, ya bukan jenazahnya langsung dipikul, pasti ada pengalasnya yang memikulnya. Inilah yang disebut sarirnya. Jelas ya? Ya. Ini yang disebut dengan sarirnya. Ya. Orang sebut bahasa Indonesia orang sebut apa? Keranda mayatnya. Ya, jelas ya? Jadi kalau dia menyandangnya ingin mendapat pahala menyandang enggak apa-apa, semuanya mengambil di sudut-sudutnya. Ya, tapi ingat ya, ini kalau tidak tidak membahayakan. Kalau semuanya berada di sudut-sudutnya akhirnya ribut ya, jenazahnya tidak bisa berjalan cepat ya karena terlalu berdekatan. Nah, ini harusnya dipersedikit orang yang membawanya. Sebab kemaslahatan jenazah ini diantar segera itu lebih utama. Itu lebih utama dan lebih diperhatikan. Ya, baik. Kemudian di sini dikatakan oleh beliau, ya, ini tentang berjalan di belakang jenazah ya. Kemudian ketiga kesunahan menyandang jenazah sudah kita terangkan. Ya, berjalan di belakang jenazah ini diambil dari pendalilan Nabi SAW di dalam banyak riwayat menyebutkan manittaba'a janazatan, siapa yang mengikuti jenazah. Kata mengikuti itu menunjukkan di mana? Di belakang atau di depan? Ya, di belakang. Ya, jelas ya, itu asalnya. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan tentang berkendaraan. Ya, ketika mengantar jenazah. Nah, berkendaraan ketika mengantar jenazah. Kata beliau al-mutaqaddim 'alaiha wal mutaakhiru anha sawa, yang di depan jenazah dan di belakangnya itu sama. Wa yukrahu rukuh, dan makruh seorang itu berkendaraan. Ya, ketika mengantar jenazah boleh seorang itu berada di depan jenazah, dia jalan. Ini kalau berjalan ya, boleh dia berada di depan jenazah dan boleh dia berada di mana? Di belakang. Ini ada riwayat-riwayat. Memang sebagian riwayat dulu kadang ada larangan, tapi itu sudah terhapus. Belakangan semuanya boleh. Tapi dari sisi afdaliyahnya dari mana? Dari belakang. Sebab kebanyakan riwayat mengikuti, dan mengikuti itu adalah dari belakang. Jelas ya? Wa yukrahur rukub. Ya, makruhnya berkendaraan sebab memang ada hadits-hadits yang menunjukkan tentang hal itu. Hadits-hadits yang menunjukkan tentang hal itu. Seperti hadits Tsauban riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Ya. Nabi SAW melihat seorang yang menunggangi kendaraan mengantar jenazah, maka beliau berkata, la tastahyuna, kalian tidak malu, inna malaikatallahi ala aqdamihim,
Sungguhnya para malaikat berjalan di atas kaki-kaki mereka. Wa antum ala dhuhurid dawab. Dan kalian berada di atas punggung-punggung kendaraan. Jelas ya? Tapi di sini tidak menunjukkan mana pengharaman, tapi ini mana apa? Mana makruhnya. Menunjukkan mana makruhnya. Hadisnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Iya. Jelas ya? Ini kalau dia mengantarnya. Adapun kalau dari mengantar balik lagi, setelah mengantar, dia balik berkendaraan, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada karahannya. Adalah hal yang diperbolehkan dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Sebab dalam riwayat At-Tirmidzi beliau kembali dalam keadaan menunggangi apa? Menunggangi kuda. Ya. Kemudian di sini diterangkan juga sebagian etika yang lain oleh Imam Syaukani tentang masalah hukum an-na'yu. Hukum an-na'yu. Kata beliau wa yuhramun na'yu dan diharamkan an-na'yu. An-na'yu itu mengumumkan ada yang meninggal. Ya. Ini mengumumkan ada yang meninggal dua bentuk. Ada yang disyariatkan dan ada yang disebutkan di sini haram. Yang disebutkan di sini haram. Jelas ya? Kalau yang haram, ini riwayat-riwayatnya dijelaskan seperti dari hadits Hudzaifah. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari an-na'i. Dan asal dari larangan bermana apa? Bermana haram. Dan dari hadits Mughirah bin Syu'bah riwayat Bukhari dan Muslim, "Innahu man niha 'alaihi yu'adzabu bima niha 'alaihi." Sungguhnya siapa yang diteriaki terhadapnya, maka dia akan disiksa sesuai dengan apa yang diteriaki terhadapnya. Ya, ini sama ya dengan apa-apa yang datang dari Nabi bahwa innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi. Sungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Ini kata para ulama disiksa kalau dia yang berwasiat. Ya. Kalau saya meninggal nanti tangisi saya. Teriak-teriak kalian. Ya. Kalau dia berwasiat seperti ini maka dia akan disiksa dengan tangisan keluarganya. Ini kebiasaan masa jahiliyah. Mereka merasa bangga begitu kalau meninggal di banyak yang teriaki, ya. Supaya terkesan dia ini adalah orang yang sangat berharga, sangat sedih orang yang meninggal ditinggalnya. Jelas ya? Ini dari kebiasaan jahiliyah. Yang kedua, ya dia kadang disiksa kalau dia tahu orang-orang yang berada di sekitarnya, ya, apabila dia meninggal akan berteriak meraung-raung dan dia tidak berwasiat, sengaja tidak berwasiat. Dia mampu berwasiat tapi dia tidak berwasiat. Ya, maka ini juga akan kena siksaan. Jelas ya? Adapun kalau dia sudah berusaha, sudah menasihati, ya, kemudian sudah memberikan ketentuan bahwa tidak boleh melakukan hal itu, ternyata setelah dia meninggal, ya, masih ditangisi juga, teriak-teriaki, ya. Maka ini firman Allah Subhanahu wa taala wa alla taziru waziratun wizra ukhra, ya. Seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Jelas ya? Jadi ini makna dari hadis tersebut. Ya, ini termasuk hal yang banyak dipertanyakan, itu tadi penjelasannya. Baik, jadi saya kembali kepada an-na'yu. An-na'yu itu terbagi dua, ada yang diharamkan. Ini kalau an-na'yu pengumumannya, dia mengumumkan, ya, si mayit itu diumumkan sambil disebutkan kebaikan-kebaikannya, ya, diterangkan dari jasa-jasanya di dalam kehidupannya sebelum dia dikubur. Sebelum dia dikubur, supaya orang, ya, memuji dia dan seterusnya. Ya, ini dari an-na'yu yang dilarang. Jelas ya? Tapi kalau an-na'yu bermakna pengabaran, diberitakan, ya. Ya, diberitakan kepada si fulan, ada orang yang meninggal. Ya, saudara kita di sana meninggal. Ya. Diberitakan supaya orang-orang datang untuk hadir salat jenazah, ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, dalilnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perempuan hitam itu meninggal, dikubur di malam hari, pagi harinya Nabi berkata, "Kenapa kalian tidak memberitahu saya?" Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa pemberitahuan itu adalah hal yang dituntut dan boleh. Ya. Kalau sekedar pemberitahuan. Jelas ya? Nah, dan an-na'yu ini punya bentuk-bentuk kekinian. Sekarang punya bentuk-bentuk kekinian. Sebab kadang diumumkan di koran-koran, ya. Diumumkan di koran-koran telah berpulang ke rahmatullah. Fulan bin fulan, fulan bintu fulan, atau fulana bintu fulan, misalnya. Apakah ini masuk dalam na'yu yang terlarang? Ini dirinci, dilihat. Ya, dilihat. Kalau media yang dia pakai adalah media yang
sifatnya hanya sekedar memberitakan ada yang meninggal untuk dihadiri, dilakukan sholat jenazah, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi saya kira kalau di koran ini terlalu lama ya untuk pemberitaan. Jelas? Tapi kalau disebutkan di situ, diumumkan, diterangkan semua keutamannya, jabatannya, dia pernah menduduki ini, menduduki itu, ini dari na'yu yang terlarang. Jelas ya? Demikian pula di masa kini sekarang pakai SMS. Ada yang meninggal SMS semua orang. Supaya datang apa? Sholat jenazah. Ini tidak ada masalah kalau sekedar untuk memanggil, ya, dan memberitahu, ya. Jelas ya? Jadi harus kita dudukkan mana na'yu yang terlarang dan mana yang tidak terlarang. Ya, baik. Kemudian yang kedua atau berikutnya dari yang disebut di sini oleh Syaukani dari hal yang diharamkan, kata beliau wan niyaha, dan diharamkan niyaha. Niyaha itu meraung-raung, ya, berteriak-teriak, ya, ketika ada orang yang meninggal, dan ini dari perkara jahiliyah sebagaimana yang telah kita terangkan. Nah, dari perkara jahiliyah sebagaimana yang telah kita jelaskan. Dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari juga diterangkan dari perkara jahiliyah wan niyaha. Bahkan diberikan di dalam riwayat Muslim tambahan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Ya. Perempuan yang meraung-raung ketika dia meninggal, kalau dia belum bertobat sebelum dia mati, maka pada hari kiamat dia akan diberdirikan dalam keadaan dia membawa sirbal berisi qataran, ya, lelehan-lelehan apa? Besi atau timah. Wadir'un min jarab, ya, dan baju besi atau baju seperti baju besi tapi dari kurap. Ya. Ini betapa menyakitkannya dan siksaan yang didapatkan oleh apa? An-naihah ini. Nah, demikian pula masuk di dalam konteks hadis laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Hadis Ibnu Mas'ud muttafaqun alaih. Bukan dari kami orang yang memukul pipi-pipi, ya, merobek kantong-kantong, ya, saking sedihnya dia pukul dirinya, ya, dia tarik-tarik rambutnya, dia robek bajunya, ya. Kemudian berteriak-teriak dengan, ya, seruan jahiliyah. Ini bukan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau wattiba'uha binar, tidak boleh mengikutinya dengan api. Tidak boleh mengikutinya dengan api, sebab ini juga dari perkara jahiliyah. Ya, dan itu selain dari perkara jahiliyah, dia adalah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Nah, iya. Dan ada hadits-hadits khusus yang menjelaskan tentang ini, tapi ada kelemahan. Ya, kita tidak sebutkan. Dia masuk dalam hadits Ibnu Mas'ud yang telah lalu dengan kandungan umumnya. Wada'a bid'awal jahiliyah. Sebab dakwah jahiliyah masuk juga di dalamnya. Itu dari perkara jahiliyah. Mengikuti dengan apa? Mengikuti dengan api. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wasyaqqul juyub, wasyaqqul jaib. Ini telah kita terangkan. Merobek kantong. Ya, wad du'a bil wail was tubur, dan dia berdoa dengan apa? Ya, dia meneriakkan dengan wail, ya, kebinasaan, was tubur, dan raungan kepedihan. Ya. Nah, ini juga dari perkara jahiliyah masuk dalam konteks hadis yang telah kita sebutkan. Baik. Itu pembahasan yang ketujuh, ya. Hal-hal lain yang diharamkan saat mengiringi jenazah. Kemudian kedelapan, kesunahan tetap berdiri bagi pengantar hingga jenazah diletakkan. Ini Imam Syaukani menekankan di sini, kata beliau, wala yaq'udu al-muttabi'u laha hatta tudha. Tidak boleh orang yang mengikuti jenazah itu duduk sampai jenazah itu diletakkan. Ya. Ini pendapat Imam Syaukani dibangun di atas hadits-hadits, tapi hadits-hadits tersebut telah terhapus hukumnya. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau sudah tidak melakukan hal ini, dan beliau katakan bahwa akhir dari perkara kami diperintah duduk. Bahkan di sebagian riwayat, ya, di Irak, ya, sekelompok orang melihat jenazah dibawa, mereka tetap berdiri sampai jenazah diturunkan. Maka Ali berisyarat kepada mereka, duduklah kalian. Sebab Nabi, ya, dulunya memang perintah, ya, Nabi memerintah kami duduk sebelum dulunya kami diperintah berdiri. Ya, jadi ini hukumnya sudah apa? Sudah mansuh. Hukumnya sudah mansuh. Ya. Kemudian kata beliau wal qiyamu laha mansuh, dan berdiri untuk jenazah ini adalah mansuh. Maksudnya di sini berdiri untuk jenazah
Kalau ada jenazah yang lewat, kita sedang duduk, maka kita apa? Kita berdiri. Ini mansukh. Jadi dua yang mansukh. Ini dan pembahasan sebelumnya. Ketika mengantar jenazah, dia tetap berdiri sampai diletakkan. Dua-duanya adalah mansukh. Baik. Selesai sudah tentang masalah mengikuti jenazah. Kemudian yang terakhir di sini dari pembahasan Kitabul Janaiz, kata beliau rahimahullahu taala fasal tentang dafnil mayyit, mengubur mayyit. Iya. Di sini ada 13 pembahasan yang kita garis bawahi dari ucapan Asy-Syaukani. Nah, yang pertama syariat dan manfaat penguburan. Kata beliau, wajibu dafnul mayyiti fi hufratin tamna'uhu minas siba. Ya. Dan wajib mengubur mayit fi hufratin, di dalam sebuah lubang, sebuah liang. Tamna'uhu minas siba, yang menahan dia dari gangguan binatang buas. Ya, tidak digali oleh binatang buas, ya, tidak diganggu. Jelas ya? Pertama di sini beliau tekankan diwajibkannya dikuburkan. Ya. Dan wajibnya mengubur ini syariat. Dari awal kali ada manusia meninggal sudah disyariatkan untuk apa? Dikuburkan. Dan ini ada di dalam surah Al-Maidah tentang kisah dua anak Adam. Ya, yang salah seorang dari keduanya membunuh saudaranya. Ya. Nah, siapa namanya? Ya. Ya, itu di kisah-kisah Israiliyah ya. Saya tidak bisa menyalahkan kalau antum sebutkan. Tapi saya lebih senang menyebutkan dua anak Adam. Sebagaimana dalam Al-Quran. Hanya disebutkan apa? Dua anak Adam. Ya. Baik. Jelas sampai sini? Ya. Salah satu membunuh dari saudaranya. Kemudian diperintah. Ya Allah tunjukkan bagaimana burung. Ya, dia membunuh burung yang lainnya. Kemudian burung ini menggali. Ya. Apa namanya? Tanah. Kemudian dia kubur. Ya. Burung yang dia bunuh itu. Maka ini menjadi pelajaran untuknya, ia pun mengubur saudaranya. Dan ini menjadi sunnah, ketentuan bagi siapa yang meninggal setelah itu. Jelas ya, dan di dalam syariat kita telah terdapat nas-nas ya, yang sangat banyak yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, Nabi SAW menghadiri penguburan jenazah dan seterusnya. Ya, menghadiri penguburan jenazah dan seterusnya. Beliau perintah ihfaru wa amiku wa ahsinu. Ya. Galilah kalian, ya, perdalamlah menggalinya, wa ahsinu, dan perbaikilah. Jadi wajib mengubur mayit fi hufrah, di dalam sebuah galian. Jadi kuburnya di mana? Di sebuah galian. Ini cara menguburnya. Di sebuah galian, ya, bukan dikubur disimpan di mulut-mulut goa, ya, bukan dikubur disimpan di tempat-tempat tertentu, tapi dikuburkan di mana? Dibuatkan galian di tanah. Ya, jelas ya? Fi hufratin tamna'uhu minas siba, yang menahan dia dari as-siba. Nah, ini penyebutan manfaat sekaligus penyebutan ukuran liang lahat yang digali. Iya. Jadi manfaatnya kenapa dikubur? Agar supaya jasad orang yang dikubur ini tidak diganggu oleh apa? As-siba. Ya, jelas ya? Maka ini yang menjadi manfaatnya sekaligus ini ukuran berapa jauh digalinya. Jadi dia menggali sebatas diperkirakan kalau sudah digali sedemikian jauh ini tidak sudah tidak terganggu lagi. Tidak bisa digali lagi oleh apa? Binatang buas. Jelas ya? Nah, dan kalau dia lebih memperdalam, ya, itu kadang lebih bagus. Kadang lebih bagus sepanjang tidak memberatkan, sepanjang tidak memberatkan dan tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Jelas ya? Kalau dia gali sampai 50 meter ke bawah, ya, ini namanya keterlaluan, ya, jelas ya. Dapat air dia angkat airnya ke atas, ya. Ini tentunya adalah keterlaluan. Tapi dia menggali apa yang sewajarnya saja, batasannya supaya dia tertahan, tidak diganggu oleh as-siba, tidak diganggu oleh binatang buas. Nah, baik. Kemudian kata Syaukani, di sini pembahasan kita yang kedua, ya, kubur itu ada dua macam, ada lahat dan ada dengan apa? Ya, asyak atau ad-darh. Ya, galian. Yang mana yang lebih utama? Syaukani berkata, la ba'sa bid-darh wal lahdu aula. Ya, tidak apa-apa dengan digali saja,
Tetapi kalau di lahat itu lebih apa? Ya, lebih utama. Ya. Adapun kalimat lahat lebih utama, sebab ini ditunjukkan oleh sejumlah hadis. Di antaranya hadis Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad berkata, "Ilhadu li lahdan wansibu alayya labin nasban kama suniya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sa'ad, buatkan untukku lahat dan tancapkan untukku labin. Labin ini batu yang terbuat dari apa? Dari tanah. Ya, batu yang terbuat dari tanah. Ya. Nasban, ya. Dengan tancapkan dengan apa? Nasban. Sebagaimana dilakukan oleh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dikubur dengan dilahat. Yang pertama, kemudian yang kedua, ketika selesai dikubur kemudian diberikan di dalam lahat itu ditancapkan apa? Labin, ya. Jadi labin ini, batu-batu ini yang terbuat dari tanah ini yang menutup mulut apa? Mulut lahat itu. Itu yang menutupnya. Jelas ya? Ya. Nah, itu diantara bentuk lahat. Ya. Lihat. Mana pena saya? Ya. Jadi lahat ini namanya lahat secara bahasa. Asal bahasanya lahat itu dari al-mail, miring. Jelas ya? Sesuatu yang miring. Jadi kalau dia sudah digali lubangnya, maka dimiringkan sedikit ke dalam. Dimiringkan. Seperti ini kelihatan ya? Nah, setelah itu diambil labin ini, namanya labin ini dari tanah ini. Ya. Dibuat kayak batu. Kemudian ditutuplah. Ya, ini perhatikan sudah 1, 2, tutup. Mau ditutup terus sampai ke belakang. Jelas ya? Ya, ini labin. Ya. Ini cara lahatnya. Kalau sekarang ini orang-orang pakai apa biasanya kalau di sini? Ya, pakai kayu. Ya, pakai kayu juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Tapi subhanallah pakai ini tidak sulit membuatnya. Ya. Jika tidak sulit ya gali saja tanah bikin ya dibikin batuan seperti itu, insya Allah selesai. Ya. Jelas ya? Nah. Jadi seperti ini. Kelihatan. Nah, nanti kalau sudah ditutup nanti diturunkan tanahnya, ya tentunya nanti kalau diberikan tanda, ya tandanya jangan di sebelah sini, ya, tapi pas di atas mayit. Sebab yang diinginkan nanti jangan sampai digali ulang. Ataupun kalau ada yang menggali ulang, dia tahu bahwa di bawahnya ada apa? Ada mayit. Jelas ya? Tapi kalau dia tanam anunya di sini, tandanya dia simpan di sini, ya mayitnya di sini, orang nggak ketemu mayitnya. Ya, jelas ya? Baik. Itu lahat. Ya, kalau galian bagaimana? Galian? Ya. Kalau galian kayak gini. Jelas ya? Jadi dia bukan dimiringkan dari bawah, digali, kemudian digali lagi sebatas untuk mayat tersebut di bawah. Kemudian juga tetap dia tutup di atasnya. Iya. Jelas ya? Ini yang disebut dengan galian. Yang seperti ini tidak apa-apa juga. Tidak ada masalah. Tetapi dengan lahat lebih apa? Lebih afdal. Selesai ya? Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, ya, kita sudah bacakan dalil-dalil tentang lahat. Ya. Paling utamanya pakai lahat, dan kalau asyak itu boleh. Dia boleh juga. Nah, kemudian kata beliau, sekarang tentang cara memasukkan mayit ke kubur. Cara memasukkannya ke kubur. Ya. Jadi yang dianggap sunnah itu disebutkan di dalam sejumlah riwayat. Ya, ada beberapa riwayat ya, banyak darinya ada kelemahan, tapi oleh Syekh Al-Albani dikuatkan dari seluruh jalan-jalannya. Dia dimasukkan dari arah kakinya. Dimasukkan dari arah apa? Arah kakinya. Iya. Jadi kalau misalnya, ya ini cara memasukkannya. Sekarang kepalanya di sana, maka dimasukkan dari arah kaki di sini. Masuk, ya jenazahnya begitu.
Dari sini dimasukkan. Jelas kepala misalnya di sebelah sana ya. Ya, tempat orang yang pakai imamah, pakai kutra merah itu. Nah, itu tempat kepala nanti. Nah, mayitnya dimasukkan dari belakang sini, dari arah kakinya dia masuk. Jelas ya? Itu sunnahnya. Dan ini dikuatkan haditsnya oleh Syekh Al-Albani. Ya, jelas ini sunnahnya. Kalau mau dimasukkan dari manapun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, tapi sunnah tentunya itu lebih afdal. Baik, kemudian berikutnya, ya Syaukani berkata, wa yudkhalul mayyit min muakhkharil qabr. Dimasukkan mayit itu dari belakang kubur. Ya. Jelas ya? Wa yudha'u ala janbihi al-ayman mustaqbilan. Nah, ini tentang posisi mayit dalam kubur. Ya, jadi posisi mayit dalam kubur itu dia diletakkan di atas rusuk apa? Kanannya, menghadap kemana? Menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Ya. Diletakkan di atas rusuk kanannya menghadap ke kiblat. Ya. Baik. Anggaplah di sini kiblatnya ya, ini kepalanya. Maka ketika dia dibalikkan, maka rusuk kanannya akan berada di mana? Di bawah. Dan si mayit akan menghadap kemana? Ke kiblat. Baik, sekarang sisa penjelasan dalil kenapa menghadap ke kiblat. Ya, diarahkan ke kiblat sebab itu adalah merupakan amalan umat Islam dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Ya. Dan bahkan Ibnu Hazm menyebutkan segala kubur di atas muka bumi dari kuburan kaum muslimin seperti itu keadaannya. Seperti itu keadaannya. Ya, dan ada dalil-dalil umum tentunya tentang keutamaan kiblat itu, ya, keutamaan kiblat itu. Ya. Dan dia adalah seorang muslim yang menghadap kepada kiblat. Nah, jadi ini posisi mayit dalam kubur. Pembahasan yang kelima tentang kesunahan menyiramkan pasir sebanyak 3 kali. Ya, kata beliau wa yustahabbu hattu turab min kulli hadirin 3 hasayat. Dan disunnahkan menyiramkan pasir sebanyak 3 kali dari setiap orang yang hadir. Ya. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, haditsnya datang dari beberapa jalan, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazah, thumma ata qabr al-mayyit, fahasa alaihi min kibari ra'sihi 3. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazah, kemudian beliau mendatangi kubur si mayit. Lalu beliau tuangkan air dari arah kepalanya, tuangkan pasir di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Baik, kemudian berikutnya pembahasan yang ke-6 tentang larangan melebihkan tinggi kubur lebih dari sejengkal. Kata Syaukani, wala yurfa'ul qabru ziyadatan ala shibr. Ya. Dan tidak boleh mengangkat kubur tersebut yang melebihi daripada shibran. Shibran apa? Sejengkal. Ya, dan ini dalilnya adalah hadits Ali bin Abi Thalib. Ya, dimaklumi tentang hadits Ali bin Abi Thalib di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau, ya, alla tada, di antaranya perintahnya la tada qabran musyrifan illa sawaita. Jangan kamu meninggalkan kubur yang terlalu tinggi, ya, musyrifan illa sawaita. Nah, ini sekarang ya penjelasannya tentang bagaimana kuburnya. Jadi diberikan 2 tanda ini. Ya, ditancapkan, ya, boleh dari apa saja, dari kayu maupun dari batu maupun yang lainnya, agar supaya apa? Dia menjadi tanda yang mana kepala dan yang mana yang kakinya. Ya kan? Tanda ada orang yang dikubur di sini, dari sini sampai sini. Ya. Kalau tidak ada tandanya, maka tidak akan ditahu di mana kepalanya, mana kakinya, yang jenazahnya apa dan seterusnya. Jelas ya? Di bawahnya adalah tanah dan di atasnya boleh dihamparkan diberikan kerikil-kerikil. Ya, untuk menutupinya. Diberikan kerikil supaya kalau ada hujan, ya, tanah itu tidak tetap terjaga. Ya. Diberi tanah, dikasih pasir di atasnya, kemudian dikasih kerikil. Nah, ini maka akan tetap kuat kubur itu. Tetap kuat kubur itu walaupun kena hujan. Dan binatang-binatang buas juga tidak akan menggalinya.
Jelas ya? Tapi ingat tingginya hanya setinggi ini. Di sebagian tempat di sekelilingnya ini, di sekelilingnya ini diberikan batu-batuan yang menutupi di sekelilingnya. Kenapa? Sebab kalau kena hujan dia tidak keluar ininya. Dia tidak keluar pasirnya. Jelas ya? Tidak keluar pasirnya. Dan boleh diberi kayu. Ya, boleh diberi kayu, tapi ingat batasannya tidak boleh lebih apa? Tidak boleh lebih sejengkal. Ya, baik. Kemudian berikutnya, ya, yang ketujuh tentang ziarah kubur. Ya, kata Syukani rahimahullah, wa ziarah lil mauta masyru'ah. Ya. Ziarah ke kuburan orang yang sudah meninggal itu adalah hal yang disyariatkan. Ya, banyak dalil tentang disyariatkannya. Banyak dalil tentang disyariatkannya. Kemudian tentang kuburan sebelumnya, ya kuburan itu tidak boleh dikapuri, tidak boleh dibanguni. Ingat ya kalimat tidak boleh dibanguni. Jadi kalau kita ingin menjaga kubur itu supaya tetap terjaga, maka dilakukan hal-hal yang tidak dinamakan dengan nama membanguninya. Jelas ya? Seperti tadi diberikan tanah misalnya, diberikan kerikil di atasnya, itu tidak dibanguni, tidak ada dalam sisi bahasa dikatakan apa? Membanguninya. Tapi kalau dia kasih tembok, dia semen di sekelilingnya tembok, ya, tidak apa-apa, cuma sejengkal saja. Tapi dia temboki, ini namanya membangun. Jelas ya? Membangun. Apalagi kalau di keramit, ya, jelas ya? Apalagi kalau di keramit. Nah, inilah yang repot. Banyak dari kaum muslimin tidak punya keramit, harusnya mereka yang diberi keramit, bukan dikubur. Ya. Akhirnya kubur itu yang tadi fungsinya adalah untuk mengingat akhirat, ya karena semuanya keramit, jadi bisa jadi bahan pertimbangan dalam bangunan. Ya. Tidak lagi hikmah ya dari kuburan tersebut. Ya. Tidak lagi hikmah dari kuburan tersebut. Ini telah termasuk bahaya-bahaya dampak negatif karena adanya menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk-bentuk kuburannya. Ini di mana ini? Di Baki ini. Ini kalau nggak salah di Baki. Ya. Jelas ya? Tidak kemungkinan. Ya. Sebab hampir semua pekuburan di Saudi, bahkan semua pekuburan, saya belum pernah melihat pekuburan di Saudi tidak seperti ini. Semuanya seperti ini. Semuanya seperti ini bentuknya. Jelas ya? Iya. Kemudian, jadi ziarah ke kuburan adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Dalilnya banyak, diantaranya hadits Buraidah riwayat Muslim, "Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Saya dulu melarang kalian dari ziarah kuburan, maka berziarahlah kalian sebab ziarah kuburan itu mengingatkan akhirat. Demikian pula hadits Abu Hurairah riwayat Al-Jamaah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis dan membuat orang di sekitarnya menangis. Kemudian beliau berkata, "Ista'dantu Rabbi an astaghfira laha falam yu'danu lih." Saya memohon kepada Rabbku, minta izin kepada Rabbku agar saya memohon ampunkan untuk ibuku. Saya tidak diizinkan. Ya, saya tidak diizinkan. Kenapa? Sebab ibu beliau meninggal dalam keadaan kafir. Jelas ya? Maka kata beliau, "Wasta'dantuhu fin azura kubraha." Saya meminta izin supaya saya berziarah ke kuburnya. Fa'adina li. Maka diizinkan untukku. Kata Nabi, "Fazurul kubur fa innaha tudakkirul maut." Berziarahlah kalian ke kuburan sebab kubur itu mengingatkan kepada al-maut. Mengingatkan kepada al-maut. Ya. Bukan itu ya hadisnya. Nomor 333. Baik. Selesai sudah ya tentang apa? Ziarah ke kuburan. Sekarang bagaimana peziarah itu menghadap ke kubur? Ya. Sehingga Syaukani berkata, "Wa yaqifuz zairu mustaqbilanil qiblah." Dan az-zair dia berdiri menghadap ke kiblat. Ya, orang yang berziarah ke kuburan, ya, dia berdiri menghadap ke kiblat. Ini disebutkan di sini oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ya, di dalam masalah
berdiri, ya, menghadap kiblat, dan beliau menyebutkan dalil di syarah, tapi dalil yang beliau terangkan itu adalah hadits yang hadits yang datang dari Bara' bin Azib riwayat Abu Daud, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di kubur mustaqbil al-qiblah, menghadap ke kiblah. Nah, lamma kharaja ila al-maqbarah, ketika beliau ke kuburan, beliau duduk menghadap ke kiblat. Maka kalimat menduduk menghadap kiblat ini diambil pendalilan. Ya, haditsnya dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah, demikian pula Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya di atas syarh Syaikhain. Baik. Kemudian berikutnya tentang doa. Ya, doa peziarah. Nah, mustaqbilanil kiblah. Ya, doa ini kita sengaja masukkan di sini. Ya. Az-zair yakif mustaqbilan kiblah. Sebab apabila dia sudah berziarah, maka dia juga berdoa, membacakan doa yang disyariatkan, banyak doa yang diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya adalah hadits Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kubur, beliau membaca Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, itu satu riwayat yang lain, hadits Buraidah riwayat Muslim, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Nah, itu di antara doa yang diajarkan. Kemudian yang ke-10 tentang haramnya menjadikan kubur sebagai masjid. Asy-Syaukani berkata, wa yuhramu ittikhadul quburi masajid, dan diharamkan menjadikan kubur itu sebagai masjid-masjid. Ya. Ini tentang pengharamannya diambil dari sejumlah hadits, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan kubur beliau sebagai kubur para nabi sebagai masjid. Ya, dalam hadits Abu Hurairah, dalam hadits Aisyah dan selainnya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan kubur masjid, kubur para nabinya sebagai masjid. Nah, kemudian kata beliau, wa zakhrafatuha, tidak boleh dihias-hiasi. Ya, sudah ada beberapa riwayat yang menunjukkan tidak boleh secara khusus menghiasi, tapi sudah berlalu bersama kita, ya, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir tentang tidak bolehnya membangun kuburan. Nah, wa tasrijuha, dan tidak boleh meneranginya. Jadi kubur itu diterangi, diberikan tasrij, ya, penerangan. Ini tidak diperbolehkan. Ada sebagian nas riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang tasrij, ya, memberikan siraj padanya. Ya, ada iya. Riwayatnya itu berbunyi, la'anallahu zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was suraj. Allah melaknat para perempuan yang berziarah ke kuburan dan orang yang menjadikan di atas masjid-masjid tersebut, ya, menjadikan kuburan itu sebagai masjid, menjadikan padanya masjid dan suraj. Ya, penerangan-penerangan. Nah, ini hadits, ya, dari sebagian riwayatnya ada kelemahan. Tapi dari zairat kuburnya ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya. Ya, dari seluruh jalan-jalannya. Ya, mungkin saya ingatkan di sini bahwa berziarah ke kuburan itu hanya untuk laki-laki saja. Hanya untuk laki-laki saja. Adapun perempuan itu tidak diizinkan untuk berziarah ke kuburan secara mutlak. Jelas ya? Mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan Aisyah yang melakukan hal tersebut. Ya, jawabannya Aisyah melakukan itu adalah ijtihad beliau dan diselisih oleh sahabat yang lainnya. Ya, dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas melaknat perempuan yang berziarah kemana? Ke kuburan. Maka ini hukum yang harusnya didahulukan. Ya, kita yang difatwakan oleh Syekh Shalal Fauzan dan selainnya. Baik. Kemudian ya, ke-11 sudah ya beberapa larangan berkaitan dengan kubur dan ziarah. Yang tidak boleh diterangi, wal qu'udu 'alaiha, tidak boleh diduduki, wasabbul amwat, tidak boleh mencelah
orang yang sudah meninggal. Ya, dalilnya hadits Aisyah riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbul amwat, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu." Jangan kalian mencela orang-orang yang sudah mati, sebab mereka itu telah berjalan menuju kepada perbuatan yang mereka kedepankan. Ya, mereka telah lakukan. Yang ke-12 tentang syariat ta'ziyah. Kata Syaukani, wa ta'ziyatu masyru'ah. Dan ta'ziyah adalah hal yang disyariatkan. Ya, pensyariatan ta'ziyah ini diterangkan di dalam sejumlah hadis ya yang menunjukkan bahwa ta'ziyah adalah hal yang disyariatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Ya, maksud dari ta'ziyah itu ya dari kalimat al-azza yang itu artinya menghibur ya dan membesarkan hati orang yang tertimpa musibah, keluarga si mayit yang ditinggal. Itu maksud dari ta'ziyah. Ya, jadi dia datang menghiburnya, membesarkan hatinya. Ya, dan dia ucapkan kalimat-kalimat ta'ziyah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ya? Dia ucapkan seperti misalnya Nabi ya pernah berkata, "Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma." Ya, sungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah pula apa yang Allah beri. Dan segala sesuatu semuanya sudah ada ketentuan ajalnya. Ya, jelas ya? Ada ketentuan ajalnya. Nah, maka ini pembahasan ya, mungkin kita bahasakan dengan bahasa Indonesia. Ya, segala sesuatu itu adalah milik Allah. Ya. Allah memberi apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah ingin mengambil miliknya, bisa diambil. Ya. Maka segala sesuatu itu ada umurnya, ada ajalnya. Ya. Maka hendaknya seorang bersabar dan ridha terhadapnya. Nah, jelas ya, ini dari lafaz ta'ziyah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh dia memakai hal yang lain sebab kata ta'ziyah itu artinya dia menghibur saudaranya, ya, dia membesarkan hatinya, ya, dan memberikan nasihat-nasihat untuknya. Ya, ada hadits-hadits lain sebenarnya berkaitan dengan ta'ziyah, tapi kebanyakannya lemah. Disebutkan oleh Syaukani di sini. Kemudian yang terakhir di sini tentang menghadiahkan makanan untuk keluarga mayit. Ya, menghadiahkan makanan untuk keluarga mayit ini adalah hal yang disyariatkan berdasarkan hadits Abdullah bin Ja'far riwayat Imam 5 kecuali An-Nasa'i. Ya, lamma ja'a na'yu Ja'far hina qutil qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Ya, tatkala datang na'yu ali Ja'far, tatkala datang berita bahwa Ja'far meninggal, Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, maka Nabi berkata, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sungguh telah datang kepada mereka hal yang membuat mereka sibuk. Ya, harusnya begini dalam ta'ziyah. Ya, harusnya orang-orang yang berada di sekitarnya, karib kerabatnya, tetangganya itu yang membawakan makanan untuknya, menghibur hatinya. Itu dari bentuk ta'ziyah. Ya, bukan sebaliknya yang terjadi di masa ini. Ya, kalau ada yang meninggal, justru keluarganya bikin acara. Ya, kalau saya bahasakan bikin pesta. Ya, ada yang meninggal bikin pesta, kan begitu. Ya, sama kan yang dimakan dengan di pesta-pesta itu. Ya, jelas. Dan ini dari hal yang keliru. Ya, dan ini dari hal yang terlarang juga. Sebab ya Jarir radhiyallahu taala anhu berkata bahwa kami menghitung kunna na'uddu al-ijtima' ya ba'da dafnil mayit minan niyaha. Kami menghitung di masa Nabi ya kumpul-kumpul setelah mayit dikubur itu terhitung dari niyaha. Terhitung dari apa? Niyaha. Maka kumpul-kumpul bikin acara, kemudian beri makan, ini akan memberatkan ya keluarga mayit, memberatkan keluarga mayit. Ya, kemudian dia sudah menyelisihi syariat. Ya. Karena kadang sebagian orang tidak punya kemampuan, tapi karena kebiasaan ya masyarakat seperti itu, ya akhirnya kadang kalau dia tidak bikin sesuatu, dia pun malu dikatakan, "Wah, ini ya keluarganya meninggal, dia tidak ada mau berkorban untuk yang meninggal, dia bikinkan acara." Itu aja alasannya. Ya, tidak menghargai orang yang meninggal. Ya, akhirnya ya sudah kena musibah, ya cari pinjaman-pinjaman lagi. Ya, dapat musibah yang kedua. Ya, jelas ya. Yang tadi judulnya, ya judul musibahnya hanya aku berduka.
Ya, sekarang judulnya berubah, duka di atas duka. Ya. Ini akibat apa? Akibat menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Baik, ini pembahasan-pembahasan yang disebut oleh Imam Syaukani di sini berkaitan dengan salat jenazah. Selesai sudah pembahasan tentang Kitabul Janaiz. Berikutnya kata Syekh, kata Imam Syaukani rahimahullahu taala, Kitabuz Zakah, kitab tentang zakat. Nah, az-zakah secara bahasa itu bermakna apa namanya? Az-ziyadah wa tanmiyah, tambahan dan pengembangan. Tambahan dan pengembangan. Ya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dia bermakna mensucikan. Makna mensucikan. Ya. Itu makna yang kedua. Ada makna-makna lain yang disebut oleh ahli fikih. Ya, dikatakan tambahan sebab orang yang mengeluarkan zakatnya itu tidak mengurangi hartanya, tetapi itu akan menambah apa? Menambah harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun mimmal." Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta, bahkan akan apa? Menambahnya. Dan dikatakan dia mensucikan sebab harta itu akan menjadi suci dengan dikeluarkan zakatnya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sebuah sedekah yang mensucikan dan membersihkan mereka. Jelas ya? Jadi ini faedah dari zakat tersebut nampak dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, zakat itu adalah ta'abbudu lillahi ta'ala bi ikhraji juz'in atau bi ikhraji nasibin syar'an limalin muayyanin li ta'ifatin aw jihatin makhsusah. Ya. Zakat adalah ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan sebuah bagian dari harta, dari nisab harta yang ditentukan secara syariat. Ya. Limalin muayyan, dari harta yang tertentu diberikan kepada ta'ifah atau jihatin makhsusah, kepada kelompok atau pihak tertentu. Ya, jelas ya? Jadi ini pembahasan zakat. Dia mengeluarkan harta yang telah ditentukan berapa kadarnya yang dikeluarkan. Ya. Kemudian harta yang dikeluarkan kadarnya ini juga sudah diterangkan apa harta-harta yang wajib zakat itu. Apa harta-harta yang wajib, ada ketentuan zakat padanya. Ya. Kemudian zakat ini diserahkan kemana? Itu diserahkan kepada orang atau pihak tertentu. Ini juga sudah diterangkan di bab zakat. Jadi ini global pembahasan yang akan kita bahas di dalam bab zakat ini. Jelas ya? Jadi ini pembahasan pertama, definisi zakat secara bahasa dan secara istilah. Saya telah terangkan. Ya, adapun hukum zakat, ya, zakat itu hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib dengan 5 syarat. Ya, hukumnya adalah wajib dengan 5 syarat. Inilah pembahasan yang kedua. Ya, sebenarnya bisa digabung ya, hukum zakat dan syarat-syarat kewajibannya. Ya. Jadi syarat wajibnya zakat itu ada 5. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Syarat yang pertama adalah apa? Al-Islam. Ya, dia adalah seorang muslim. Yang dipungut zakat adalah seorang muslim. Adapun seorang kafir, ya, kalaupun diambil harta darinya oleh pemerintah, maka itu tidak disebut zakat. Sebab tidak membersihkannya. Ya. Dan dia, sebagaimana salat, kalau dia tidak ada zakatnya, tetap disiksa karena apa? Tidak mengeluarkan zakat. Ya. Jadi ini syarat yang pertama, keislaman. Syarat yang pertama adalah keislaman. Ini mungkin bisa diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari harta mereka, mereka kaum muslimin. Ya, bukan selain apa? Kaum muslimin. Ya, demikian pula dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim tentang kewajiban zakat, ya. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'limhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ya, kalau mereka sudah taat kepadamu dalam hal itu, maksudnya dalam salat, maka kabarkan kepada mereka. Allah wajibkan atas mereka sebuah sedekah, sebuah zakat, diambil dari orang kaya mereka. Mereka adalah siapa? Kaum muslimin. Diserahkan kepada orang miskin mereka. Jadi ini syarat yang pertama, keislaman. Syarat yang kedua adalah al-hurriyah.
Syarat yang kedua adalah al-hurriyah, adanya kebebasan. Jadi adalah seorang yang bebas, bukan budak. Adapun kalau dia budak, maka budak itu tidak ada hartanya. Kalau dia punya harta, maka itu adalah milik tuannya. Adalah milik tuannya. Karena itu dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'alahu abdan, famaluhu lilladhi ibta'ahu lilladhi ba'ahu illa ayyashtaritahu al-mubta'." Siapa yang menjual budaknya, maka hartanya adalah milik si tuannya yang menjual, kecuali kalau si pembeli mensyaratkan. Kalau si pembeli membeli, dia syaratkan hartanya milik saya, nah itu baru ikut menjadi miliknya. Jadi kalau harta adalah milik tuannya, berarti dia tidak ada kewajiban zakat. Bagaimana ada kewajiban zakat? Ya, sedangkan dia tidak memiliki harta. Jelas ya? Baik. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat kewajiban zakat adalah istiqrar al-mulkiyah, kepemilikan yang tetap padanya. Ya. Jadi barang itu adalah hal yang merupakan milik, harta yang tetap padanya. Ya. Bukan harta yang tidak tetap. Contohnya seperti misalnya dia punya kontrakan. Ya. Dia diberi kontrakan uang sewa. Ya, tentunya uang sewa ini dia sewa akadnya misalnya setahun, kan begitu? Ya, diambil sewaan setahun. Ya, banyak sewanya sampai nisab misalnya. Ya. Tapi belum lagi setengah tahun, ya, rumah sewanya misalnya kena gempa rubuh. Ya, misalnya ya. Maka tentunya apa? Ya, dia wajib mengembalikan apa? Seperduanya, wajib dia kembalikan seperduanya. Dia hanya berjalan sampai setengah tahun. Maka karena ini kepemilikan yang belum tetap, maka dia tidak ada zakatnya sepanjang belum selesai sewanya. Kecuali kalau sewa sudah selesai, ya, sewanya sudah selesai, ya, diterima sudah di akhir tahun. Nah, di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang masalah apakah ada zakatnya atau tidak ada. Ya, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memandang itu sama dengan hal yang lain yang dipanen, maka dikeluarkan zakatnya. Ya. Dan bagi ulama yang lainnya tidak ada zakatnya kecuali kalau dia mencapai nisabnya dan sudah berputar selama setahun. Ya, jelas ya? Baik, ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Demikian pula contoh misalnya syarat yang ketiga, kepemilikan yang tetap. Misalnya dia punya syarikat mudharabah. Akan datang nanti ya di pembahasan syarikat tentang mudharabah. Ya, kerjasama. Ya, bersyarikat. Ya sudah ditentukan. Ini dari kerja sama kita ini, dari usaha bersama kita ini, ada pembagian hasil. Kamu 50%, saya 50%. Ya, tentunya bagi hasilnya akan datang menjadi miliknya. Tapi ini akan menjadi miliknya setelah apa? Setelah dia terima. Kalau masih jalan, ini adalah kepemilikan yang belum apa? Belum tetap. Jelas sampai sini, ini belum ada zakatnya. Ini diantara contohnya. Kemudian syarat yang keempat. Syarat yang keempat disyaratkan bulughun nisab. Harus sampai nisabnya. Harus sampai nisabnya. Iya. Akan diterangkan di sini oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala, nisab setiap dari barang-barang yang ada wajib padanya zakat. Akan diterangkan oleh beliau apa nisabnya. Iya. Kalau dia adalah hewan ternak ada 3. Ya, onta, kambing dengan sapi, ya nisabnya berapa? Itu akan diterangkan. Kalau dia adalah emas dan perak, berapa nisabnya? Kalau dia adalah hasil bumi, berapa nisabnya? Ya, kalau dia adalah Syaukani tidak menyebutkan ya tentang perdagangan. Ya, akan kita sebutkan bahwa beliau Syaukani dari ulama yang berpendapat tidak ada zakat perdagangan. Jelas ya? Tapi kita akan terangkan insyaallah taala tentang adanya zakat perdagangan ini. Iya. Jadi ini syarat yang keberapa sudah? Syarat yang keempat. Syarat yang kelima, dan ini yang terakhir, adalah telah berputar selama apa? Selama setahun. Telah berputar selama setahun. Jadi syaratkan ya bahwa harta tersebut adalah harta yang sudah berputar selama setahun. Iya. Telah berputar selama setahun. Dan ada dalil-dalil yang insyaallah kita akan baca nanti. Ya, menunjukkan disyaratkannya berputar setahun. Dia pegang harta itu selama apa? Selama setahun. Ini berlaku pada seluruh harta yang ada kewajiban zakat. Kecuali beberapa harta diperkecualikan oleh ahli fikih. Harta pertama yang diperkecualikan tidak disyaratkan berputar setahun. Jadi kalau tidak disyaratkan berputar setahun, kapan saja diterima langsung dikeluarkan apa?
dikeluarkan zakatnya. Yang pertama yang tidak disyaratkan berputar setahun adalah harta yang dikenakan padanya 10% atau al-mu'asyar. Ini pada hasil bumi. Ya, pada apa yang keluar dari bumi. Nah, tanaman itu kalau tanamannya dialiri, ya, butuh pembiayaan, maka dikeluarkan berapa persen? Dikeluarkan 5%. Kalau dia dialiri sendiri, minum dengan sendirinya tanpa ada pembiayaan, maka dikeluarkan berapa? 10%. Ya, kalau seimbang maka dikeluarkan 7,5%. Sebagiannya ada biaya, sebagiannya biaya, sebagiannya gratis. Kalau seimbang 7,5%. Jelas ya? Baik. Ini harta yang dipanen ini dikeluarkan begitu dipanen. Berdasarkan firman Allah, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Keluarkanlah haknya ketika dipanen. Jadi tidak ditunggu berputar setahun. Begitu dipanen langsung dikeluarkan. Jadi ini yang pertama yang diperkecualikan. Yang kedua yang diperkecualikan adalah hasil kembang biak dari peternakan. Hasil kembang biak dari peternakan. Iya. Apabila sebuah harta sudah sampai nisabnya, ya, dari ternak sudah sampai nisabnya, kemudian ternak ini berkembang biak, maka begitu sampai di akhir tahun, bersama dengan kembang biaknya ini, dia mendapatkan, dihitung nisabnya sama dengan asalnya. Dihitung nisabnya sama dengan asalnya. Ya, saya beri contoh supaya lebih jelas. Ya, kambing misalnya. Kambing itu nisabnya, kalau dari 40 sampai 120, nisabnya berapa ekor kambing? 1 ekor kambing. Kalau dari 121 sampai 200, ya, maka nisabnya berapa? 2 ekor kambing. Ya, akan datang ya penjelasan di nisab kambing, jangan tergesa-gesa. Saya beri contoh sekarang, ada orang punya 40 ekor kambing. Ya. Semuanya kambing betina. Jelas ya? Punya 40 ekor kambing. 40 ekor kambing ini, ya, dia punya 40 ekor kambing sudah genap nisab pada bulan 1 misalnya. Pada bulan berapa? Bulan 1. Terus kambingnya ini dia pelihara kambing ini. Sampai di bulan 7, ya, semua kambingnya melahirkan. Ya. Semua kambingnya melahirkan. Dan hebat melahirkannya. Setiap kambing melahirkan 3 ekor anak. Ya. Kecuali 1, dia melahirkan 4. Ya. Kalau begitu berapa jumlah kambingnya? Hah? Ya, jadi 120? Hah? Saya ulangi, setiap kambing melahirkan 2 ekor kambing, ya, kecuali 1 melahirkan 3. Jadi semuanya berapa? Ya, 121. Kan 81 jumlah tambahannya kan? Anak-anaknya. 81. Jadi tambah asalnya, ya, induknya 40, semuanya berapa? 121. Nah, jelas di sini ya. Jadi di sini kambing asalnya berapa? 40. Kembang biaknya berapa? 81. Kembang biaknya 81. Maka di akhir tahun, ya, begitu masuk bulan 1 di tahun berikutnya, maka yang dikeluarkan berapa? 2 ekor. Sebab dari 121 sampai 200 berapa yang dikeluarkan? 2 ekor. Inilah tadi yang saya katakan, walaupun kambing yang kembang biaknya ini di bulan 7 belum cukup nisabnya, baru 5 bulan, tapi dia ikut kepada asalnya. Asalnya kan bulan 1, maka dia ikut kemana? Ke asalnya. Ini tidak disyaratkan berputar setahun. Dia ikut kemana? Ikut ke asalnya. Jelas sampai sini? Ya, baik. Yang kedua ya, yang ikut ke asalnya. Hasil kembang biak dari kambing. Yang ketiga yang ikut ke asalnya adalah hasil perkembangan usaha. Hasil apa? Perkembangan usaha. Ya, seorang masuk ke dalam berdagang. Ini dalam zakat perdagangan ya. Seorang masuk di dalam berdagang. Iya. Dia berdagang misalnya dengan modal 50 juta. Ya. Dengan modal 50 juta di mana? Di bulan 1 misalnya. Terus berjalan, berputar, ya. Sampai di bulan 6, modalnya, ya, berkembang usahanya. Dia menerima laba 100 juta. Menerima laba berapa? 100 juta. Terus berjalan sampai masuk bulan 1 berikutnya, ya, dia tambah laba lagi, dapat laba lagi dari
dari usahanya menjadi dapat 100 juta lagi. Berarti di bulan 1 tahun berikutnya semua modalnya menjadi berapa? 250 juta. Maka yang dikeluarkan zakatnya bukan 50 juta. Tapi dikeluarkan berapa? 250 juta. Semuanya dikeluarkan. Sebab hasil perkembangan ini ikut kepada apa? Kepada asalnya. Tidak disyaratkan berputar 1 tahun. Ya, sisa apa dalilnya? Kalau muasyar tadi jelas ya. Dalilnya, ya, apa yang ditunjukkan oleh kaidah umum bahwa al-far' tabi' lil asl. Ya, cabang itu ikut kepada apa? Ikut kepada asalnya. Dan ini ditunjukkan oleh sejumlah dalil. Dan ini pembahasannya di pembahasan usul fikih. Baik, ini 3 hal. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat dari harta yang tidak disyaratkan berputar 1 tahun adalah ar-rikaz. Akan datang nanti di bab rikaz. Ya, rikaz itu adalah barang yang peninggalan masa terdahulu, orang-orang di masa jahiliyah diketemukan. Maka rikaz ini begitu ditemukan dikeluarkan 1/5-nya. Langsung begitu diketemukan langsung apa? Dikeluarkan. Ya, enggak usah tunggu. Jangan ditunggu. Saya dapat harta. Saya tunggu dulu setahun baru saya keluarkan. Tidak. Begitu dia ketemukan langsung dikeluarkan berapa? 1/5. Jelas? Jadi tidak disyaratkan apa? Berputar 1 tahun. Ini rikaz. Ya, kemudian yang ke berapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima sebagian para ulama menyebutkan al-ma'dan atau al-ma'din, apa namanya? Pertambangan, apa yang digali dari tambang. Sebab mereka kiaskan ini sama dengan apa yang keluar dari bumi. Apa yang keluar dari bumi. Nah, kemudian yang keenam, ini dalam masalah zakat madu. Akan datang nanti. Ya, Imam Syaukani termasuk orang yang berpendapat adanya zakat di madu. Ya. Bagi siapa yang mengatakan wajib zakat madu, maka dikeluarkan pada saat apa? Dipanen juga. Tidak disyaratkan berputar 1 tahun. Nah, kemudian berikutnya yang ketujuh, ya, ini saya sudah isyaratkan tadi ya tentang masalah apa? Upah sewaan yang diterima di akhir tahun dia sudah terima. Ini di atas pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak di apa? Langsung tidak dihitung 1 haul, langsung dikeluarkan begitu diterima. Tapi saya sudah sebutkan ya, ada beberapa pendapat dalam hal ini dan saya sendiri yang saya pegang bahwa sewaan itu sama dengan harta yang lainnya. Ya, disyaratkan berputar setahun dan disyaratkan harus sampai apa? Sampai nisabnya. Ya, wallahu ta'ala. Baik. Jadi ini syarat wajibnya zakat. 5 syarat wajibnya zakat. Saya ulangi, syarat yang pertama apa? Al-Islam. Syarat yang kedua, al-hurriyah, kebebasan. Syarat yang ketiga, istiqrarul mulkiyah, yaitu kepemilikan yang tetap. Kemudian syarat yang keempat, bulughun nisab, telah sampai nisabnya. Syarat yang kelima, berputar selama setahun. Berputar selama setahun ini ketentuan umum, diperkecualikan darinya. Yang pertama, yang pertama hasil bumi dikeluarkan. Ya, ya sudah ada ketentuannya. Hasil bumi langsung dikeluarkan ketika dipanen. Yang kedua, perkembangbiakan hewan ternak. Yang ketiga, ya perkembangan hasil laba usaha. Kemudian yang keempat, ar-rikaz. Yang kelima, al-madin atau pertambangan. Yang keenam, madu bagi siapa yang berpendapat wajibnya. Yang ketujuh di atas pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang upah sewa. Baik. Ini syarat-syarat wajibnya zakat. Ya, kemudian beliau masuk menjelaskan tentang bab zakat hewan. Ya. Ya baik, sampai sini dulu. Ya insyaallah taala tidak kesusu ini. Ini materinya insyaallah tidak terlalu mengejar target lagi kita. Ya. Insyaallah pada maghrib bisa tanya jawab insyaallah. Ya. Baik, tapi kita tetap ada materi yang harus didahulukan. Sebab nanti ada hari Jumat, berarti 1 session kurang. Ya, ya kan? Hari Jumat kita pagi mulai, ya. Sebelum Jumat tentunya tidak ada pelajaran. Sampai pada asar baru kita mulai lagi. Jelas ya? Maka ada 1 session yang kurang, tetap kita maju sedikit ke depan. Sehingga kalau sessionnya kurang, kita masih berada di atas target. Ya. Ya, untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.